Namo Tassa Sitya Manipo. 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 Amitabha. Selamat malam semuanya. Kalau masuk sesi baru dari dalam kelas ini, sejarah Buddhism di India. Ya, jadi kita belajar sejarah. Jadi kita melihat masa lalu, bukunya tebal begini, tapi supaya kita nggak bodoh-bodoh amat kalau ditanya sejarah agama Buddha apa dengan sejarah Buddhism. Nah, oke, ini nama-nama semua ya. Jadi kita melihat periode pertama yaitu dimulai dari Raja Ajatasattu. Jadi kenalan dulu periode Raja Ajatasattu. Ini setelah zaman Samudaya. Jadi sebelum kita belajar Raja Asoka, di situ ada keturunan Raja Semadarsin atau disebut dengan Raja Ajatasattu. Ada 4, Subahu, Sudanu, Mahendra, dan Jamasa. Dan kemudian di penerus 4 Raja Asoka adalah Wigatasoka, Wirasena, Nanda, dan Mahapadma. Terus nama-nama yang muncul dalam dinasti Chandra setelah Asoka adalah Hari, Aksa, Jaya, Nema, Hani, Bangsa, Awansa, Sala. Nah, terus kemudian di bawahnya Chandragupta dan Bindusara. Terus ke bawah ini adalah sejarah. Kita belajar dari yang pertama periode Raja Ajatasattu. Ajatasattu ada tahu? Kisah seorang anak yang waktu dalam kandungan ibunya bermimpi bahwa anak ini bakal melawan orang tua, bakal kurang ajar, durhaka dengan orang tua, bahkan membunuh ayahnya sendiri sebetulnya. Jadi waktu itu ayahnya berkata, ini anak maksudnya bakal melawan ya. Jadi kata ayahnya gak apa-apa gitu. Jadi biarkan dia lahir. Makanya dikatakan Ajatasattu. Waktu sabda dari sang guru Sakyamuni Buddha dikumpulkan, para dewa mempersembahkan pujian, kebahagiaan, dan kesejahteraan meliputi seluruh alam manusia. Baik dewa maupun manusia hidup dalam kebahagiaan, kesalehan, dan semangat dalam kemanusiaan. Raja Semadarsin yang disebut dengan Raja Ajatasattu secara spontan meningkat kebahagiaan. Raja ini menyatukan kelima kota tanpa peperangan kecuali Waisali. Waisali itu memang harus perang dengan Magadha. Nah, jadi dikatakan ini adalah pada waktu konsili yang dikumpulkan oleh Raja Ajatasattu di Rajagaha. Dan kemudian di dalam kitab Mahawangsa disebutkan bahwa peristiwa sidang sangga pertama berdasarkan Vinaya Sudrawastu, di mana Ajatasattu juga tercatat. Sehubungan dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sidang pertama atau mengumpulkan sabda Buddha yang pertama, di situ ada sponsor dari Raja Ajatasattu rupanya ya. Biasanya kita cuma ada tahu konsili pertama cuma Ananda dan Mahakasapa, nggak tahu siapa sponsornya. Kan nggak mungkin mengadakan upacara beserta sponsor. Rupanya Ajatasattu di sini berperan. Ada di dalam Vinaya Mahawangsa ya. Nah, lalu kemudian di sini diceritakan ketika sang Tathagata dan kedua muridnya yaitu Sariputra dan Moggallana berikut 168.000 arahat. 168.000 arahat. Banyak banget berarti siswa yang sudah mencapai arahat. Kalau di kitab Mahayana lengkap, itu maksudnya angka-angkanya. Kalau di sana banyak kan 2.500 sudah mentok. Tapi itu bahasa 500, 1.500,
1250, 2500, artinya itu banyak banget, banyak sekali, amat sangat banyak. Ketika sang pahlawan masuki kedamaian abadi dan Arya Mahakasyapa juga mencapai nirwana, semuanya merasakan kesedihan yang mendalam. Semua biksu yang telah melihat sang Guru Agung secara langsung berpikir, dikarenakan kecerobohan kami sendiri, kami gagal mengembangkan pencapaian khusus selama Buddha masih hidup. Dan mereka memutuskan untuk membaktikan diri secara khusus kepada para Arya, memberi sila yang lebih mudah dan tidak melihat Guru Agung secara langsung, yang tidak pernah melihat gurunya. Kan agama Buddha menyebarkan banyak murid-murid yang dibimbing sama siapa itu belum pernah lihat sang Buddha. Mereka berpikir, kami tidak akan mampu mempraktekkan ajaran. Kami jika tidak berupaya keras dalam ajaran, kemungkinan kami bisa salah jalan. Demikian juga hasilnya. Banyak jumlah praktisi yang mencapai 4 tingkat penyempurnaan melipat karena termotivasi sang Buddha mau Nibbana pada saat itu, dan kemudian mereka ingin merealisasi Nibbana pada saat itu. Banyak banget yang akhirnya mencapai, yang belum pernah ketemu dengan gurunya. Arya Ananda membabarkan Dharma kepada 4 kelas pengikut itu. 4 kelas itu yaitu Sotapati, Magga dan Pala, Anagami, Magga dan Pala, Sakadagami dulu, Anagami dan Arahata, Magga dan Pala. Menguraikan ajaran secara terperinci. Akibatnya pertapa yang ditapiskan atau prawitya yang menjalani hidup dengan pengendalian diri yang ketat. Sang Guru mempercayakan ajaran kepada Arya Mahakasyapa dan kemudian mempercayakan ajaran kepada Arya Ananda. Hal ini mengandung makna yang sangat penting. Sang raja beserta seluruh rumah tangga berikut raja-raja lain. Mereka yang kebaikannya sulit diukur, merasa terganggu dengan banyaknya urusan duniawi, dan merasakan bahwa sebelumnya mereka melihat guru jagat yang terunggul, sedang sekarang mereka hanya bisa melihat murid-muridnya. Jadi pada saat itu pada anak juga sedih, ada ya, biasanya ada guru, sekarang tidak ada. Dan kemudian mereka yang melihat murid-muridnya dan menyadari betapa berharganya peranan seorang Buddha sebagai pemimpin mereka dan betapa berharganya Dharma. Dan demikian juga dengan persamuan Sangha, harus terus menjaga dan memuja Triratna dengan rasa hormat yang sangat mendalam. Mereka berjuang untuk menghimpun kebaikan hingga pada saat itu tidak ada pertikaian dan tidak ada konflik. Dikatakan bahwa dengan cara inilah dunia berada dalam kebaikan selama kurang lebih 40 tahun. India pada saat itu ada negara-negara kecil. Dan kalau kita tahu, Pangeran Siddhartha sendiri kalau mau, dia bisa menjadi raja dari segala raja. Semasa Buddha, para raja-raja ini berkumpul dan senantiasa selalu mendengarkan ajaran Dhamma. Jadi Buddha dari kerajaan satu ke kerajaan lain terus jalan membawakan Dhamma. Dan pada saat itu damai, tidak ada perang selama 40 tahun lamanya sang Buddha membawakan Dhamma. Kira-kira di tahun ke-15 kepemimpinan Arya Ananda terhadap ajaran, pemuda Swarnawarna atau Kanakarwana ya, mencapai tingkat arahat. Kisahnya sudah diceritakan dalam Swarnawarna ada Awadana Sutta. Itu adalah Swarna Warna Awadana ya, Sanskrit sama Pali di sini. Ini ada cerita seorang pemuda mencapai tingkat arahat dengan bimbingan Ananda. Jadi bukan pada bimbingan Buddha. Di sini ada catatan Swarnawarna ya. Pada saat itu raja-raja tersebut berpikir, seandainya bahkan seorang seperti Swarnawarna bisa dituntun hingga mencapai tingkat arahat dengan mulus dan tanpa kesulitan oleh Ananda sendiri, maka ia pastilah seorang sawaka yang sempurna atau seorang murid Buddha. Seperti sang Buddha mengatakan, dengan pemikiran demikian, ia memuja 5.000 arahat selama 5 tahun dengan memberikan segala macam hadiah, termasuk kepada Arya Ananda. Ya, ini setelah Vatsili pertama. Berarti Ananda juga telah mencapai tingkat arahat. Pada saat Buddha Parinibbana, Ananda belum mencapai arahat. Kenapa?
Logikanya begini. Buddha khotbah, yang mendengarkan langsung arahat. Ananda yang selalu mendengar di samping sang Buddha, dan kemudian kalau Ananda nggak ikut, meminta Buddha untuk mengulangi kembali bertanya. Selalu di samping, dia bisa hafal, dia bisa tahu, dia Bang Ananda yang bisa paham. Tapi kenapa belum arahat? Yang lainnya satu kata, satu kalimat, satu sutta, arahat semua. Kecuali Ananda. Apa yang belum diputuskan oleh Ananda? Iya, pemelekatan. Jadi bayangin, bukan masalah widya awidya, bukan masalah moha sama prasnya. Tapi di sini Ananda kan dia dengar, dia paham, dia tahu, dia hafal. Berarti secara dhamma Ananda komplit pengetahuan. Karena kalau seandainya Ananda salah, mana mungkin dia disuruh ulang semua khotbah Buddha. Berarti Ananda pengetahuannya luar biasa kan dengan khotbah Buddha. Satu syair dibacakan oleh Buddha, arahat. Kalau bahasa dulunya ini padam. Pertama waktu Buddha khotbah kebakar, semangatnya kebakar. Setelah paham, padam. Padamnya artinya udah mencapai nibbana. Ananda sabar. Sampai sang Buddha parinibbana, Ananda masih sedih. Terus kemudian mau rapat sangga, Kasapa ngomong, kalau kamu belum arahat, kamu belum boleh masuk bersama sangga. Tapi di bersama sangga membutuhkan Ananda untuk mengulang kembali ke Buddha. Artinya, masa Kasapa nggak tahu apa yang dikatakan oleh Buddha selama ini? Yang sama-sama arahat. Dan Kasapa juga bisa mengulang. Terus ada Upali. Kenapa nggak minta Upali? Terus ada yang lain-lain dari Buddha yang lain. Kenapa harus Ananda? Karena Ananda yang paling dekat dengan sang Buddha sama 20 tahun. Dan sebelum 20 tahun itu masih ada daya tanya Buddha yang lain yang berganti-ganti. Jadi kenapa harus Ananda? Dan Ananda belum arahat. Maka Kasapa mengatakan, kalau kamu malam ini belum arahat, kamu besok tidak boleh ikut kebersamaan. Jadi di sini kita analoginya begini. Ananda bukan tidak pintar, bukan tidak cerdas, bukan tidak tahu semuanya Buddha. Tetapi kemelekatan Ananda terhadap Buddha menyebabkan beliau tidak bisa merealisasi nibbana. Itu dilepaskan, pangsya, dia tenang, tidak lagi melekat sama Buddha, baru dia akan mencapai tingkat arahat. Berarti arahat bukan karena wisdom tercapai, faktor penentu kemelekatan. Kenapa yang lain begitu gampang mencapai tingkat arahat? Dan tidak ada attachment terhadap Buddha. Mereka hanya mendengar dhamma dan kemudian tercerahkan. Ananda attach terhadap Buddha. Selain dia mendengar dhamanya, dhamanya ini banget. Apalagi yang membawakan sang Buddha, dia selalu terpesona ketika sang Buddha itu khotbah. Dia menimbulkan kemelekatan. Dan ketika sang Buddha sudah parinibbana, sedih dan dia bisa melepas, baru Ananda mencapai tingkat arahat. Kemudian datanglah ke Magadha dari kota Kimilimala. Kimilimala adalah apa yang dimaksud di sini adalah kota Kimpila di utara yang dianggap sebagai pergeseran yang disebut dengan Kampila. Ya, ini ambilannya dari teks Tantra, jadi bahasa Tibet buku ini, jadi ditranslate. Jadi ada istilah-istilah yang ada rujukan Palinya apa, Sanskritnya apa, gitu. Jadi enggak salah. Ini research pendidikan. Seorang Brahmana yang termasuk keluarga Batua Raja yang keji. Batua Raja adalah di dalam silsilah Jambala. Namun pernyataannya dalam teks artinya yang keji tidak sesuai dengan konteks. Masa Brahmana keji ya, kejam. Tapi dikatakan Brahmana Gotra memang sudah menunjukkan garis keturunannya kepada
kepada kepada Brahmana bahwa wajah dia ahli dalam ilmu gaib dan selalu ikut serta dalam kekuatan gaib dengan para biksu. Katanya para biksu nggak boleh mengeluarkan kegaiban ya. Tapi di sini ada catatan Brahmana Bawaraja sering mengadu ilmu dengan para biksu. Mungkin ini sebelum keluar larangan karena Pindola Bhadraraja. Di sini kan Bhadraraja, Pindola sama, Pindola Bhadraraja. Pindola udah jadi biku, dari sekte keluarga Bhadraraja yang lain belum jadi biku, tapi semuanya masing-masing punya kesaktian. Jadi Pindola Bhadraraja adalah seorang biksu yang memiliki kesaktian. Waktu di tengah-tengah lapangan luas itu ditaruh patah siapa saya nggak tahu yang taruh di atas, tinggi banget kayak panjat pinang. Siapa yang bisa mengambil patah itu tanpa menyentuh tiangnya, ya hebat. Pada saat itu ya gampang banget dengan mudah Pindola Bhadraraja terbang mengambil patahnya dan kemudian turun lagi, berhasil. Tapi sudah karena masyarakat pada saat itu memberikan gunjingan, masa biku pamer kekuatan, biku pameran gitu ya. Akhirnya gara-gara sebenarnya wilayah itu ya bukannya nggak boleh menunjukin kesaktian, tapi komplainan dari masyarakat pada saat itu. Masyarakat banyak yang komplain. Akhirnya Sang Buddha memutuskan karena Pindola Bhadraraja menunjukkan kesaktian di depan umum, maka mulai sekarang para biku tidak boleh memamerkan kesaktian. Begitu ceritanya. Jadi ini dari keluarga Bhadraraja juga sama. Sering ngadu ilmu di hadapan raja dan orang lain yang memunculkan 4 bukit yang terbuat dari emas, perak, dan kristal. Disebut Vaidurya. Baik saja guru Vaidurya Pramana-Jaya. Vaidurya itu kayak kristal atau liuli suci. Ya. Nah, kemudian masing-masing bukit memiliki 4 taman kesenangan yang dipenuhi dengan permata. Masing-masing taman memiliki 4 kolam teratai yang dipenuhi oleh segala jenis burung. Mirip banget sama yang ngomongin sama Amit Ocing. Benar? Arya Ananda memunculkan segerombolan gajah liar yang tidak bisa dihancurkan. Mereka mengganjal teratai dan menghancurkan kolam-kolam pepohonan tumbang oleh tiupan angin yang kencang. Tidak ada yang tersisa dari bukit-bukit maupun pembatasnya karena hujanan petir yang mengerikan. Ini cerita ya, nggak tahu benar apa enggak. Tetapi Ananda punya power kesaktian menaklukkan Pertap Brahmana Bhadraraja. Sekali lagi ini salinan dari teks Tantra yang menyadu dari Tipitaka. Saya belum pernah dengar sebenarnya. Jadi kalau dikatakan Pindola Bhadraraja udah sakti, ini keluarga Bhadraraja bisa menimbulkan Liu Disece dengan tampilan yang seperti di Amit Ocing itu. Nah, kemudian Ananda memporak-porandakan semuanya. Kemudian Ananda mengubah tubuhnya menjadi 500 tubuh. Jadi kayak bohongan, cabut dulu, langsung 500 tubuh. Ini mah kalau di abinya biasa mengubah diri menjadi 500 tubuh. Kalau di teks Amit Ocing, dalam satu hari kita bisa mempersembahkan kepada 10.000 para Buddha, 10 miliar Buddha ya, yang mitocing. Lupa saya. Ya. Jadi artinya pada saat yang sama kita kalau dari Sukawati bisa membelah diri kita menjadi banyak kungyang kepada para Buddha di seluruh penjuru bisa. Dan kemudian kembali lagi bermakan pagi. Ananda mengubah menjadi 500 tubuh. Berapa tubuh jemaah ini memancarkan kekilauan, tubuh lainnya mencurahkan hujan. Tubuh lain menampilkan 4 jenis pertunjukan di angkasa. Dan bagian lain dan beberapa tubuh ini muncul api. Dan bagian bawah muncul aliran air. Ini sama persis yang dilakukan oleh Buddha. Buddha 2 kali menunjukkan kesaktian ini. Pertama pada ayahnya. Yaitu ayahnya kan gak percaya. Sang Buddha waktu mau pulang bertemu dengan Raja Sudodana. Masa anakku sudah mencapai tingkat kesucian yang baik. Lalu Buddha terbang mengeluarkan setengah api, setengah air. Lalu
Raja Suddhodana bersujud, ternyata anaknya memang bukan lagi pangeran biasa. Ananda juga melakukan kesaktian ini. Jadi kesaktian setengah air, setengah api juga dilakukan oleh Ananda. Demikian beliau memunculkan bermacam-macam pertunjukan gaib. Brahmana dari keluarga Badra Raja yang keji dan orang-orang yang berkumpul menunjukkan rasa penuh hormat kepada Ananda. Hasil dari uraian ajaran yang panjang lebar oleh Ananda adalah 80.000 orang. 80.000 orang termasuk 500 Brahmana seperti Gawa Raja dan lainnya dituntut pada kebenaran dalam waktu 7 hari. Tuh. Jadi dulu menunjukkan kesaktian dan kemudian mengajak orang-orang untuk mendengarkan dhamma, ada catatannya. Pada kesempatan lain ketika Arya Ananda sedang menetap di Jetavana, rumah tangga bernama Sanawasika. Sanawasika adalah sebutan ragam antara lain Sanika, Sanawasa, Sanawasi, Sanawasika. Di sini Yuan menjelaskan bahwa letak penting khususnya dengan kaitan jubahnya Yuan ketika itu diperlihatkan jubah yang tidak lengkap merupakan bukti bagi mereka tidak percaya. Ini cerita dari Sanawasika. Sanawasika mengatakan melayani para sangka dengan cara berlimpah selama 5 tahun. Setelah itu ia ditabiskan dan diberi nama dan diinstruksikan oleh Ananda. Seiring berjalannya waktu, ia menguasai ketiga pitaka dan akhirnya mencapai tingkat arahat bebas dari kedua penghalang. Kedua penghalang adalah Kilesa Awalana dan Vyejana Awalana. Arahat di dalam Buddhis ada dibagi 2 kategori, di mana tingkat yang lebih tinggi mencakup praktisi yang sudah mencapai kebebasan melalui 2 cara, yaitu menyempurnakan dirinya sendiri dalam 8 pembebasan dari konstruksi buah pikiran dan mencapai pengetahuan tertinggi. Dan mereka disebut Upato Baga Memukta Arahat. Tingkatan yang lebih rendah mencakup para arahat yang mempraktekkan hanya 4 meditasi pertama jana dan bukan meditasi yang lebih tinggi mau berpraktek pelepasan. Nah, ini dalam catatan notes-nya ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Arya Ananda juga berhasil menuntun seorang yang bernama Sanawasika. Jadi ini bicara setelah Samudapa di mana keberhasilan mencetak arahat. Dengan cara ini, berbagai kesempatan Arya Ananda menuntun sekitar 10.000 biksu menuju tingkat arahat. Beliau menetap di tengah sungai Gangga yang mengalir di antara 2 daratan, yaitu Wasari dan Magadha, sehingga kaum Lichawi di Wasari dan Raja Ajata I di Magadha, ini 2 tempat, Wasari dan Magadha, sama-sama berhak atas relik-reliknya Buddha. Ya, dengan doa penabisan Upasampada yang dibacakan oleh 500 orang suci, secara gaib beliau menciptakan sebuah pulau di tengah-tengah sungai tersebut. Dengan kekuatan gaibnya, beliau membuat para biksu berkumpul di sana dalam waktu 1 jam dan menuntun ke 500 orang suci tersebut dari tingkat baru jadi biku Upasampada langsung mencapai tingkat arahat. Itu sebabnya mengapa 500 orang ini terkenal dengan 500 Madhyantika, yaitu 500 orang yang mencapai tingkat arahat sangat setengah hari. Dan ke 500 orang Madhyantika, yaitu 500 orang yang mencapai tingkat arahat melalui Arya Jalan Tengah. Dan yang paling terkemuka di antara mereka dikenal dengan sebutan Maha Madhyantika atau Maha Madhyantika. Keren ya. Ini gue sih nggak pernah baca. Ya, jadi ternyata di antara tulisan banyak yang belum diterjemahkan. Dan kalau orang Tibet itu punya kebiasaan mengulang semua fatwa Buddha dari kecil. Jadi semua literasi kitab suci Tibet itu dari kecil itu dibaca. Dan ini udah diterjemahkan. Ini tentang Raja Ajata I doang. Raja Ajata I, zaman Raja Ajata I, di mana setelah Sang Buddha pada di mana Ananda bisa membimbing. Setelah ini beliau Ananda mencapai nirwana. Nah ya, setelah mengumpulkan semua
akhirnya membuat 500 orang biku yang dipasang pada hari itu dicukur setengah hari, kemudian mencapai tingkat alam mata, maga dan pala sebelum lewatnya jam 12. Ini masih lama. Kalau sang Buddha khotbah langsung arah gitu kan. Ini Ananda berhasil membimbing arah yang lain. Setelah itu, Ananda mencapai nirwana dengan relin-relin tubuh badan jasmaninya dibakar oleh api yang berkobar dengan sendirinya. Nantinya saat dia bermeditasi terbakar. Ini ada beberapa yang melakukan seperti ini, seperti Bogalana juga ya, waktu dia dicincang dipukulin sama orang, ditusuk-tusuk, dipotong, cincang-cincang. Akhirnya semua potongan tubuhnya Bogalana berkumpul menjadi satu dan menghadap kepada Buddha. Saya sudah selesai dalam ini. Dan akhirnya terbang ke angkasa, meledak, terbakar. Ananda juga sama. Tapi Ananda nggak dipotong-potong, nggak dicincang. Dan abu dari tulangnya membentuk dua bulatan permata dan terbawa oleh gelombang air hingga sampai di kedua tepi sungai. Yang satu diambil oleh kaum wajib, yang sebelah kanan diambil oleh Raja Ajata I. Masing-masing membangun jatiya yang berisi relin-relin ini di wilayah masing-masing. Arya Ananda menjaga Dharma selama 40 tahun, 20 tahun dan 20 tahun kemudian. 20 tahun bersama Buddha, 20 tahun sempat tiada Buddha. Tahun berikutnya Raja Ajata I juga meninggal. Setelah terlahir sebentar di alam neraka. Kenapa Ajata I lahir di neraka dulu? Karena pernah membunuh ayahnya. Ia pun meninggal di alam yang disebut dia pun meninggal dari neraka dan terlahir kembali di surga. Ia mendengarkan ajaran dari Arya Sanawasika yang tadi dibimbing oleh Ananda, yaitu memasuki arus, yaitu mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu Sotapati, Maga dan Pala. Demikianlah yang dikatakan. Bab pertama berisi kisah periode Raja Ajata I. Jadi Ajata I pada zaman Sang Buddha itu kena hasut Dewa Data. Jadi Dewa Data pada saat itu ingin memberontak kepada Buddha, jadi meminta bantuan dari Raja Ajata I. Sebenarnya Raja Ajata I nggak jahat-jahat amat, tetapi karena bujuk rayu daripada Raja Dewa Data, maka Raja Ajata I terpengaruh untuk mengurung ayahnya, karena untuk merampas kekuatan tertinggi. Dikatakan, kalau kamu tidak naik sekarang, nanti ayahmu tidak akan meminta kamu jadi raja, karena ayahmu udah tahu kamu dari kecil akan memberontak pada raja. Jadi sebelum raja membunuh kamu, mendingan kamu mengurung dulu raja. Itu hasutan dari Dewa Data. Dan kemudian raja dihasut, raja dipenjara, dan kemudian di penjara itulah Sang Buddha membawakan Amitoji. Lalu setelah Ajata I ada periode Raja Subahu. Periode Raja Subahu. Setelah itu Subahu, putra Raja Ajata I, naik tahta dan memuja ajaran Sang Buddha selama lebih kurang 17 tahun setelah Ajata I meninggal. Ketika itu Arya Sanawasika sedang menjaga ajaran selama periode yang singkat. Namun selama periode ini Arya Madhyanantika yang tadi 500 orang yang setengah hari itu dan yang paling terkenal Mahamadhyanantika yang menetap di Varanasi menguraikan agama itu ya kayak menguraikan agama kepada para 4 kelas pengikut dan membabankan dharma kepada para berumah tangga dan brahmana. Suatu hari banyak brahmana dan berumah tangga Varanasi yang tidak senang dengan para biku yang mengemis makanan atau pindapata. Mereka berkata, apakah tidak ada tempat lain untuk pindapata? Apakah hanya Varanasi yang memiliki kelebihan makanan yang untuk dipersembahkan?
Dan jika kami berdana makanan kepada kalian, apakah kalian tidak memiliki kewajiban untuk membalas pemberian tersebut? Ini pertama kali komplainan terhadap biku yang pindah batas jauh setelah Samudra Parinibbana. Bukan hanya di Cungpo, di India sudah ada komplainan tentang biku yang pindah batas. Kenapa? Kita lihat daerah Varanasi. Kalau kita pergi sampai sekarang ke tempat-tempat suci di India, tempat di mana Samudra lahir, Samudra mencapai penerangan sempurna, mengajarkan dan Parinibbana. Itu daerahnya memang boleh dikatakan di bawah garis kemiskinan. Ini udah 2500 tahun. Cuma pertanian, sebenarnya kalau malam nggak ada lampu, semuanya rumahnya itu dari kotoran sapi ditempelin temboknya, atasnya dari jerami, bekas jerami, nggak ada lampu, masih ada kerbau di dalam rumah, benar-benar sampai sekarang. Jadi bayangin zaman dulu kayak apa. Nah, jadi mereka keberatan pada biku kok pindah batas terus dikatakan bikin apakah Varanasi memiliki kelebihan makanan? Katakan. Mendengar pertanyaan ini, Arya Madhyantika berikut 10.000 arahan pengikutnya terbang ke angkasa dan mencapai bukit Purisa di utara. Di sana, seorang rumah tangga bernama Aja mengatur perkumpulan para sangga dari segala penjuru, dari 4 penjuru mata angin untuk berkumpul dan melayani mereka selama 1 tahun. 44.000 arahan berkumpul di sana. Karena inilah Dharma lebih tersebar di utara. Jadi kenapa lebih ke arah India Utara? Dari sini yaitu Madhyanika, Biku Maha Madhyanika, 10.000 pasukan mengikutnya. Dengan cara demikian, Arya Madhyantika membabarkan Dharma selama 3 tahun di Usira. Pada masa itu, Arya Sanawasika menetap di Srawasti. Sebagai hasil dari pembabaran Dhamma yang dilakukan terhadap 4 kelas pengikut, jumlah arahat yang ada di sana mencapai hampir 1.000 orang. Sebelumnya, selama masa pemerintahan Raja Ajata I, hiduplah 2 orang yang walaupun terlahir dalam kasta Brahmana, namun mereka sangat jahat, licik, penuh kesalahan, dan tidak mempedulikan apakah makanan mereka murni atau tidak. Mereka membunuh segala macam binatang. Mereka dipanggil Pana dan Nawa. Ini adalah Brahmana yang jahat di zaman itu ya. Mereka melakukan tindak pencurian di beberapa rumah dan akibatnya dihukum oleh raja. Tangan mereka dipotong. Ini membuat mereka sangat marah. Jadi mereka memesan makanan siang kepada banyak sekali arahat dan berdoa. Dengan kebajikan yang dihasilkan dari perbuatan ini, semoga kami terlahir kembali sebagai yaksa dan menjarah raja dan rakyat Magadha. Ini bayangin, berdana kepada arahat akan berbuah paling lama atau paling cepat? Paling lama ya. Paling lama buahnya 7 hari. Berdana kepada arahat dan Samudra. Paling lama itu akan berbuah 7 hari. Jadi para yang tadi si Brahmana, Pana dan Nawa ini bertekad, dia bikin persembahan kepada arahat. Dia tahu kan kekuatannya dan dia bertekad, semoga dengan kebaikan. Jadi berbuat baik pakai tekad jahat. Karena tangannya dipotong sama raja, jadi dia bertekad bahwa dengan kebaikan ini semoga kami terlahir kembali sebagai yaksa. Yaksa itu makhluk yang kayak genderuwo gitu lah, misalnya. Dan menjarah raja dan rakyat Magadha. Selang beberapa waktu, kedua orang ini mati dalam sebuah wabah. Jadi wabah juga bukan hanya sekarang pandemi, zaman Buddha juga ada wabah. Dan terlahir kembali sebagai yaksa. Benar terlahir kembali sebagai yaksa. Pada tahun ke-7 atau ke-8 pemerintahan Raja Subahu, mereka sudah menjadi yaksa. Magadha yang sangat kuat dan menimbulkan wabah parah di seantero negeri. Pandemi corona aja udah begitu hebat seluruh dunia. Zaman dulu wabah yang seluruh negeri di daerah Magadha karena yaksa. Sejumlah orang besar dan ternak mati karenanya, tapi wabah tersebut tidak meredah. Jadi yaksa membuat keonaran, yaksa membuat kekacauan, yaksa membuat pandemi.
Ketika para ahli astrologi mengetahui penyebab wabah ini, penduduk Magadha kemudian mengundang Arya Sanawasika dari Srawasti dan memohon dengan sangat kepadanya untuk menaklukkan kedua yaksa ini. Kalau dari cerita ini, berarti yaksa bisa bikin pandemi, bisa bikin penyakit wabah dan segala macam. Wah, corona ada yaksanya nggak ya? Tapi nggak ada yang bisa menaklukkan. Ia Arya Sanawasika mendatangi Bukit Gurwa dan bernaung di dalam gua yang menjadi kediaman kedua yaksa. Ketika itu, kedua yaksa sedang pergi ke yaksa-yaksa yang lain dan dipanggil pulang oleh seorang teman mereka yang juga seorang yaksa. Ketika kembali, mereka menghantam batu-batu gua dengan penuh amarah. Tapi kemudian muncul gua lain dan Arya Sanawasika terlihat sedang duduk di dalamnya, tenang, tidak tergoyahkan. Kejadian ini berulang sebanyak 3 kali. Guanya dihancurin, tapi tiba-tiba muncul gua lain dan Arya Sanawasika ada di dalam gua yang lain. Enggak mati-mati. Ketika Arahat mengelilingi 10 penjuru mata angin dengan kobaran api yang lebih besar, kedua yaksa tersebut menjadi ketakutan dan berusaha melarikan diri, tapi mereka tidak bisa lolos karena terkepung oleh kobaran api. Dan mereka menyerah kepada Arya Sanawasika. Kobaran api pun padam. Setelah ini Arya Sanawasika membabarkan dharma kepada mereka. Keduanya membangkitkan keyakinan mendalam dan dituntut masuk ke dalam saranagama dan siksa. Janji untuk menghormat dharma dan mempelajari kaidah-kaidahnya. Bahkan hingga hari ini adalah sikap umat Buddha kepada para anggota sangga. Setelah kejadian ini, wabah pun berakhir. Demikianlah ribuan brahmana dan rumah tangga menyaksikan kekuatan gaib oleh Arya Sanawasika. Ini kisah Raja Subahu. Jadi kayak kita perlu mencari yaksa yang mana nih yang bikin pandemi corona. Sudah ketahuan sih namanya COVID. COVID ada 19 orang, namanya COVID-19. Tapi siapa yang bisa menaklukkan yaksa COVID ini? Nah, begitu. Kalau kita baca sekilas ya, kayaknya setelah zaman Sang Buddha banyak masih arahan-arahan yang menunjukkan kesaktian untuk menaklukkan mereka yang ya itulah yang aneh-aneh, yang salah, segala macam brahmana lah, jahat. Padahal di Vinaya, kalau kita ngikutin Vinaya, lihat Vinaya, biku tidak boleh mempertunjukkan atau mempertontonkan kesaktian. Tapi kenapa setelah itu banyak-banyak, termasuk di dalam Theravada juga ada kisah tentang Biku Upagupta. Ini masih zaman sebelum Asoka. Asoka Raja itu ditaklukkan oleh Biku Upagupta yang bermeditasi di dasar samudera. Nah, di dasar samudera ada Biku yang meditasi. Dan Asoka lagi itu untuk menaklukkan Mara. Jadi Biku Upagupta ini berhasil mengalahkan Mara. Namanya Biku Samudra apa ya? Saya lupa. Karena dia bersemedi di dalam samudra. Nah, itu zaman Asoka masih ada. Kenapa? Kita lihat kenapa. Karena Pampian Faman ini begini. Kalau kamu tidak berbuat sesuatu, maka banyak korban yang lebih banyak lagi. Nah, kamu dengan menunjukkan kesaktiannya meringkus yang jahat dan kemudian menggiring mereka menuju kesucian atau jalan kebenaran, maka banyak yang akan selamat. Itu namanya kemudahan atau upaya kausaliyah. Dan ini jadi perubahan terus dari zaman ke zaman. Kalau bodhisattva sila tidak ada masalah karena ingin menyelamatkan banyak orang, ya. Oke. Periode Raja Sudaku. Setelah kematian Raja Subahu, putranya Sudanu menggantikan. Ketika itu terjadi perubahan di Kashmir yang dilakukan oleh Arya Madhyatika. Dengan kekuatan gaibnya, Arya Madhyatika pergi ke Kashmir dan menetap di tepi sebuah danau yang dihuni oleh para naga. Naga kalau di Nepal
ada ular besar. Ular yang sangat besar namanya naga. Tapi ada dewa naga, ada raja naga. Dan kemudian raja naga yang berat namanya Audusta. Oh, Audusta. Audusta itu raja. Bahasa Mandarinnya Hulutu. 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 Ya Audusta Hulutu. Ada raja naga yang pertama Alam Palu di Kashmir ditaklukkan dan dirubah pandangannya oleh Arahat Agung Madhyadika. Nah, Alam Palu itu adalah disebut juga Audusta, Alam Palu. Dan para pembantunya menimbulkan badai hebat dan hujan. Jadi naga memang memiliki kemampuan untuk mengontrol badai dan hujan, tetapi tidak mampu menggoyahkan bahkan menggoncang sebuah lipatan ujung jubahnya dari Arya Madhyadika. Hujan senjata yang dilepaskan oleh mereka dirubah menjadi hujan bunga. Ini sama seperti ketika Sang Buddha melawan Mala. Pasukan Mala memberontak, melawan, menakutkan dan melemparkan semua panah api dan kemudian berubah menjadi bunga ketika mendekati Sang Buddha. Ini dilakukan juga oleh Arya Madhyadika. Dan kemudian Raja Naga muncul langsung di hadapan Sang Arya bertanya, "Oi Arya, sebenarnya apa yang kau inginkan?" Terus beliau menjawab, "Berikan aku sebidang tanah." Berapa luas tanahnya? Cukup untuk duduk bersila. Nanti kan sepetak doang. Nah, baiklah, tanah itu akan menjadi milikmu. Terus dengan kekuatan gaibnya, Arya menutupi 9 lembah Kashmir hanya dengan satu postur duduk bersilanya. 9 lembah Kashmir. Kashmir itu 9 lembah. Aryanya berubah menjadi besar dan dia duduk di atas 9 lembah itu. Nah, ini setelah zaman muda. Cerita ini mirip sama cerita Siddhigarbha Bodhisattva yang di Tiongkok, yang dia bernama siapa dulu ya? Ticang Picu ya. Bukan Ticangwang, tapi dia dulu namanya siapa itu, calon Siddhigarbha. Apa namanya? Manifestasi dari Siddhigarbha, Biku. Biku itu ditanya, "Saya ingin mempersembahkan tanah, berapa besar yang diperlukan?" Hanya selembar kasaya, atau jubah Biku yang merah. Hanya selembar kasaya, hanya selembar jubah. Saudara bilang, "Yang benar aja, saya benar-benar ingin berdana pada buat wihara. Masa selembar jubah Biku?" Iya, lempar ke angkasa, menutupi satu gunung, yaitu gunung tempat yang disebut dengan gunung Ticangwang. Pusat di mana ya? Cuasan ya, menutupi satu gunung Cuasan. Nah itu dia, setia. Itu di Cungpol sisanya. Nah ini di Kashmir. Sang Guru Buddha telah meramalkan bahwa tempat Kashmir ini cukup dan sangat cocok untuk vipassana Arya Madhyadika. Para brahmana dan rumah tangga haruslah ditempatkan di sini karena penyantun dana dan disantunkan harus hidup berdampingan. Beliau berpikir dan memboyong 500 pengikut Madhyadika dari Usirat, berikut 100.000 brahmana dan berumah tangga dari Varanasi yang sangat berbakti pada Dharma. Setelah itu secara bertahap berkumpullah banyak sekali orang yang berasal dari berbagai penjuru. Sampai sekarang Kashmir menjadi pusat tantra, agama Buddha tantra terbesar sampai sekarang. Bahkan ada cerita 17 tahun yang hilang. Nah itu beliau ke Kashmir dan setelah meninggal ke Kashmir. Tahu kan siapa beliaunya? Bahkan semasa Arya Madhyadika masih hidup, negara Kashmir ini diberkahi dengan sejumlah besar sangga yang tinggal di 9 kota besar, sejumlah desa berbukit, 1 istana, 12 wihara. Dari sana beliau pergi ke Gunung Gandhamadana. Dengan kekuatan gaibnya ditemani oleh seorang orang Kashmir, penaklukan para naga di sana dengan api yang sudah dijampe-jampe.
Para naga berjanji akan memberikan ladang sejumlah yang bisa ditutupi oleh bayangan jubahnya yang dibentangkan. Lalu sang Arya memperbesar jumlahnya dengan kekuatan gaib, dan semua orang kembali sekejap waktu itu, sekejap kembali ke Kashmir. Dengan mengubah Kashmir menjadi tanah yang menghasilkan saffron. Saffron itu bunga yang mahal loh, harganya sampai sekarang. Saffron, maka dari Afghanistan, dari mana itu bunga saffron, direndam berapa helai doang di air, airnya bisa jadi kuning. Itu saffron. Jadi warna saffron itu warna apa sih sebenarnya? Warna jubah biku. Jadi dulu bunga saffron ditaruh di air, jubah dicelupin, di situ jadilah warna saffron. Jadi di Kashmir tumbuhlah banyak pohon saffron. Beliau mengatakan pada mereka, ini akan menjadi sumber utama bagi kalian untuk meningkatkan kekayaan. Sampai sekarang saffron mahal banget. Dan kalau Anda ke Tibet, semua relik ya, bawahnya itu dikasih bunga saffron yang udah kering-kering itu. Nah baru ditaruh relik di atasnya. Sampai sekarang, karena saffron harganya memang mahal. Coba cek aja di Tokopedia saffron, yang dikit aja 100 ribuan. Jadi relik taruh di situ artinya penghormatan terhadap bunga yang paling mahal. Setelah berkata demikian, ia mengubah semua penghuni Kashmir menjadi pengikut ajaran dan mencapai nirwana. Dikatakan dia membawakan dharma di Kashmir selama 20 tahun lebih. Pada waktu keberangkatan Arya Madhyamika ke Kashmir, Arya sangat asingkan membawakan dharma kepada semua para biku dan upasaka-upasika di 6 kota. Setelah berpuasa selama 23 tahun, Raja Sudanu meninggal dunia. Kemudian para menteri dan pembantunya yang berjumlah 2.000 orang menerima pentabisan. Pentabisan dari Arya Sanawasika. Jadi dua nama ini tetap ya, dua nama dari murid Ananda. Satu yang ditabiskan, satu yang setengah hari pentabisan. Arya Sanawasika dan yang tadi Mahamadhyamika. Bersama dengan banyak orang termasuk mereka menghabiskan musim hujan atau basah di krematorium Sitawana. Selama pewalaan, beliau membawa mereka untuk melanjutkan dan menunjukkan krematorium. Di sanalah mereka mencapai kesucian asuci samadhi dan memulihkan batin mereka dari semua nafsu keinginan. Asuci samadhi ini disebut asubha, objek daripada mayat, batu pecah-pecah, biru, semua objek daripada mayat yang membusuk, mayat yang membelah, mayat yang bernanah. Ini adalah objek asubha atau asuci samadhi. Dan semuanya mencapai tingkat arahat. Setelah ini Upagupta, putra Gupta, si penjual dupa mencapai realisasi akan kebenaran. Setelah ditabiskan Upasambada dalam waktu 7 hari, dia mencapai tingkat arahat. 7 hari yang ditabisin mencapai tingkat arahat. Abya ada Balaga Wimukta, kebebasan kedua dalam tingkat arahat, dan mempercayakan ajaran kepada Upagupta. Ini biku Upagupta. Sang Arya Sanawasika mencapai nirwana di Champa. Champa, ada kata Champa. Champa kan daerah Vietnam situ ya. Champa, Kamboja. Itu tempat rumahnya Sunan kan. Istrinya kan dari Champa, Raja Majapahit. Dan berkata demikian, ia mempercayakan ajaran kepada Upagupta dan Arya Sanawasika mencapai nirwana. Jumlah mereka yang merealisasi kebenaran sebagai hasil pembawaran dharma oleh Arya Sanawasika mencapai hampir 1 lakh, dan jumlah arahan juga meningkat hingga 10.000. Yang mencapai kesucian 1 lakh. Lakh itu berapa ya? Menurut tradisi Kashmir, Raja Madhyamika juga harus dimasukkan. Arya Madhyamika juga harus dimasukkan
ke dalam daftar guru silsilah yang dipercaya untuk menjaga ajaran, karena selama menetap di Madya Desa atau Jungko atau daerah yang tengah, beliau menjaga ajaran selama 15 tahun. Ketika itu murid-murid Arya Sanawasika hanya segelintir. Hanya setelah kepergian Arya Madyatika ke Kashmir, barulah Arya Sanawasika menjaga ajaran. Oleh karena itu dikatakan para penerus yang dipercaya untuk menjaga ajaran harusnya dihitung sebanyak 8 orang. Menurut ahli lain, sang guru sendiri sudah memprediksi bahwa Arya Madyatika akan mengubah Kashmir, sehingga secara langsung Arya Ananda menginstruksikan demikian. Jadi Arya Ananda hanya mempercayakan ajaran kepada Arya Sanawasika. Oleh karena itu hanya 7 orang yang termasuk dalam garis penerus ajaran. Orang Tibet mengikuti pandangan ini. Nanti ada silsilah penerus-penerusnya dari Buddha, Ananda terus sampai 7 penerus. Jadi kisah tertulis ada di sejarah. Nah, kita hanya baca. Intinya sih mau benar apa nggak benar. Banyak orang yang senang berdebat. Tapi catatan ini ada. Dan ini menjadi satu kitab suci orang Tibet tentang silsilah guru-guru, silsilah para guru yang dicatat. Jadi mau percaya atau nggak percaya, kita ya hanya lihat sejarah. Makanya saya selalu mengatakan sejarah itu adalah masa lalu. Tapi kalau dilihat intinya daripada ajaran itu artinya kegaiban itu hal biasa. Maka mengapa sampai sekarang para bisu atau lama Tibet tetap memiliki kegaiban atau ilmu atau kesaktian? Karena banyak level dari yang harus ditaklukkan untuk menjaga ajaran. Apalagi ketika Atisa Dipangkara dari Sriwijaya memasukkan ajaran agama Buddha kembali ke daerah Tibet. Saat itu agama pun sangat kuat sekali dengan magicnya, dengan sihirnya. Kalau agama Buddha tidak bisa mengatasi ini, maka ya tidak bisa membawakan ajaran dan tidak bisa mengirim orang dari dunia gelap menjadi dunia terang. Berbeda dengan negara yang aman-aman aja. Berbeda dengan negara yang tenang-tenang, nggak ada kesaktian, nggak ada gaib-gaib, nggak ada apa. Jadi sebenarnya vampir common atau upaya kausaliah ini sudah ditulis di sini. Ini juga. Nah, 9 orang. Nah, lalu kemudian dari sini Arya Upagupta. Arya Upagupta banyak. Ya. 9 bulan berapa? 10. Oh, masih bisa. Kita bahas Arya Upagupta. Arya Upagupta ini terkenal juga nih. Menyeberang Gangga dan lanjut ke arah utara. Beliau mencapai Wideha, sebuah negara di sebelah barat. Di sana beliau menetap di sebuah biara yang didirikan oleh seorang berumah tangga bernama Wasusala yang senang melayani anggota sangga. Di seluruh tempat tersebut beliau Arya Upagupta menghabiskan musim hujan di sana. Dikarenakan khotbah-khotbahnya selama 3 bulan ini, selama beliau mencapai puasa yang selama 3 bulan puasa selama musim hujan. Selama puasa atau musim hujan 3 bulan. Jumlah yang mencapai tingkat arahat di bawah bimbingan biku Baguksa menjadi 1000 orang. Dan beliau pergi ke gunung besar, bandara, dan membimbing banyak orang merealisasi kebenaran dengan mempertahankan dharma. Dari sana beliau pergi lagi ke kota berikutnya, Mathura, perbatasan sebelah laut dari Madya Desa. Di pintu gerbang Mathura yang biasanya menjadi tempat berkumpul kepala suku Malak dan pedagang nata dan banda. Tadi kan kita yang pernah lihat nata adalah bagian orang yang nakal-nakal, banda, sedang berbincang satu sama lainnya, dan mereka memuji Arya Upagupta dan memikirkan betapa baiknya kalau Arya mau menetap di biara yang dibangun mereka di Bukit Sira selama masa Arya Sanawasika. Jadi waktunya masih bersama. Waktu Arya Sanawasika di Bukit Sira itu dibikin vihara.
Jadi kemudian Arya Sawasikaran sudah meninggal, muridnya Upagupta meneruskan untuk tinggal di sana, di Sira. Mereka melihat Arya Upagupta mendekat dari kejauhan dan berkata, sosok ini yang datang dari kejauhan dan terlihat sangat terkendali bercahaya, pastilah Arya Upagupta. Saling mengutarakan hal ini, mereka pun maju ke depan untuk menyambut dan bersujud. Apakah engkau Arya Upagupta? Demikianlah saya dikenali di dunia ini, katanya. Mereka mempersembahkan wihara Natabatika di atas Gunung Sira, dilengkapi dengan segala kebutuhan. Ketika Arya mengajarkan dharma di sana, banyak biksu yang sudah ditabiskan dan rumah tangga dituntut hingga mendapat realisasi kebenaran. Pada kesempatan lain, ketika beliau sedang mengajarkan dharma kepada beberapa orang, Mara menggoda menurunkan hujan beras di atas kota. Hujan beras, Mara menurunkan hujan beras di atas kota. Iya, beras. Di sini ada cerita bahwa dulu sebelum Mara menurunkan hujan beras, ini ada cerita bahwa Arya Upagupta menaklukkan Mara, si penggoda. Peristiwa pengubahan Mara oleh Arya Upagupta dipaparkan dengan jelas di dalam Asoka Wadana. Jadi ceritanya tadi Asoka berubah menjadi kakak biku Upagupta. Ini dia rupanya bikunya. Ini ada sejarah biku Upagupta menaklukkan Asoka dalam Asoka Wadana untuk memuliakan Arya Upagupta. Sang Buddha belum benar-benar menaklukkan Mara, karena Mara pada saat itu media diskusi. Dan Mara muncul lagi ketika zaman Asoka ingin mengganggu, dan biku Upagupta yang menaklukkannya. Beliau menaklukkannya dalam rangka memberikan kejayaan pada Arya Upagupta melaksanakan tugas yang sulit untuk mencapai keberhasilan. Dan Mara bertekad untuk menolong dan menjaga dharma setelah itu. Jadi waktu Buddha kan, waktu parinibbana, Mara datang lagi. Ada beberapa kali Mara menggoda datang pada Buddha saat Buddha parinibbana. Udah waktunya udah tiga sangga terbentuk. Dulu katanya jadinya 3 bulan, udah sangat terbentuk. Ini semua udah ini. Ayo kapan mau parinibbana? Ditanya lagi gitu sama Mara. Terus sama Buddha, 3 bulan ya sekarang, aku akan parinibbana. Tapi Maranya pada saat itu belum benar-benar kapok. Karena Mara tidak suka melihat ada orang suci. Dan biku Upagupta di dalam Asoka Wadana yang tadinya di Asoka Wadana ini diceritakan Upagupta itu meditasinya di bawah samudra. Wah, hebat ya. Dan menaklukkan Mara. Dia membentuk naga yang sama saja berubah dirinya menjadi naga. Mara berubah apa, dia berubah jadi apa, pokoknya ditaklukkan sampai naga berbentuk lutut. Dan akhirnya di sini dikatakan Mara menjatuhkan hujan beras di atas kota waktu dia sedang membawakan dharma. Beras. Jadi supaya tidak ada kelaparan. Ini menarik waktu Mara mengeluarkan hujan beras. Sebagian tetap mendengarkan dharma, sebagian berhamburan keluar untuk mengambil beras. Jadi sama aja sifat manusia. Nah, pada hari kedua, Mara menjatuhkan hujan pakaian. Hujan, keren ya. Kamu pernah dengar kan? Hujan pakaian. Semakin banyak orang mengarah ke kota dengan cara yang sama. Terakhir hari ketiga, hujan perak. Benjol. Hujan perak. Hujan perak di tengah kota. Terakhir hari kelima, yang keempat. Tadi hari ketiga hujan perak. Hari keempat hujan emas. Hujan emas. Di Papua juga hujan emas. Kalau gempa bumi emas keluar dari di Jambi, Candi Muaro Jambi. Itu juga sering keluar emas. Di tempat kremasi yang tengah-tengah itu katanya kalau hujan atau banjir gitu ya, atau apa, bisa tiba-tiba paginya banyak emas. Tapi nggak boleh ada yang ambil. Kalau yang ambil pasti sakit. Itu mitos orang dari Candi Muaro Jambi. Terus pada hari kelima, hujan Sabta Ratna 7 macam mustika. Jumlah orang yang mendengar sudah berkurang hingga menyisakan sedikit banget. Makin muncul kesalahan manusia begitu ya.
Jadi kalau saya mengatakan ini lagi pada dengerin kapan, tiba-tiba emas, kira-kira kalian pada keluar apa tetap di sini? Di luar teriak ada hujan emas, jadi emas. Kira-kira pergi ambil emas apa tetap di sini? Yang penting nyari emas kan? Kalau kelas bisa minggu depan lagi ya. Sifat manusia tuh kayak gitu. Jadi normal. Dikatakan pada hari ke-6 Mara sendiri mengambil bentuk seorang penari surgawi. Istrinya, putra-putrinya muncul sebagai penyanyi. Ini Mara ini itu alam Brahma. Mara dalam Brahma. Di bawahnya Maha Brahma. Mara masih di bawah level. Jadi di bahasa tentang Mara ini persis kayak iblis, punya istri, anak-anak dan segala macam. Di Mara Penggoda ini mengajak semua istrinya, putra-putra dan putrinya muncul sebagai penari dan penari surgawi, sehingga masuklah 36 pria dan wanita menyamar sebagai pelakon-pelakon surgawi. Tergoda oleh daya tarik tarian dan nada merdu dari nyanyian dan alat musik, semua orang meninggalkan dharma. Ingat, India itu nggak boleh dengan musik. Itu udah budaya mereka. Pasti sekali dengan musik pasti goyang, pasti gerak, pasti nari, dan pohon pasti muter-muter. Itu adalah budaya. Jadi nama para biku nggak boleh mendengarkan musik karena bikunya orang India. Kalau biku yang bukan orang India mah nggak terpengaruh. Tapi kalau biku India yang musik dikit udah goyang-goyang. Nah, jadi paham ya? Masyarakat tergoda oleh tarian dan nyanyian nada merdu. Semua orang meninggalkan khotbah dan tidak ada yang tersisa untuk merayakan damai. Jadi yang tadi nggak peduli sama emas masih bertahan. Tapi begitu musik dimainkan, tarian dimainkan, pergi semua. Karena itulah makanya dikatakan kenapa wilayah biku nggak boleh menonton tarian. Itu buat orang India dengan kondisi di India pada saat itu. Tarian dan musiknya pasti ada goyang, itu. Jadi nggak tahan. Hujan beras masih bertahan. Ini yang udah super beras masih bertahan. Pakaian masih bertahan. Hujan perak masih bertahan. Hujan sebelum perak ya perak. Terus hujan emas masih bertahan. 7 mustika masih bertahan. Terus kemudian barulah tari-tarian dan musik nggak pada tahan. Pergi semua. Tinggal Upagupta sendiri di situ. Lalu akhirnya Arya Upagupta langsung pergi ke kota. Ya, jadi bukan di luar tapi di kota. Arya Upagupta pergi ke kota. Anda yang terkemuka bilang pada Mara, betapa indahnya pertunjukan kalian. Saya hendak mempersembahkan untayan bunga kepada Anda. Setelah berkata demikian, beliau mengalungkan bunga ke kepala dan leher mereka semua. Upagupta. Dengan kekuatan gaib sang Arya, tubuh para setan dan Mara, komplotannya, serta mata berubah menjadi sosok-sosok yang tua, membusuk dan jelek, menggunakan kain kembang capit dengan mayang yang membusuk di atas kepala mereka. Dan bangkai-bangkai anjing yang busuk bergelantung di leher mereka yang tadinya bunga itu. Dan di mana-mana tercium bau busuk. Beliau telah mengubah keseluruhan pemandangan menjadi tontonan yang menjijikan, dan semua orang langsung terbebaskan dari nafsu keinginan, menutup hidung mereka dan membelakangi dengan perasaan marah, takut dan jijik. Ini cerita Subokong langsung dikasih kalung konek kepala. Ya. Ini kalung bunga berubah menjadi bangkai. Lalu biku Upagupta bertanya, "Wei, para pengganggu, mengapa engkau membahayakan pengikut-pengikutku? Maafkan kami, saya mohon wahai Arya, bebaskanlah kami dari belenggu kami." Arya Upagupta berkata, "Saya akan melakukannya asal engkau tidak mencoba membahayakan pengikut-pengikutku untuk selamanya. Saya tidak akan membahayakan mereka walaupun saya harus musnah." Seketika itu tubuh Mara kembali ke wujud semula, dengan Brahma, dan berkata, "Saya menimbulkan segala bentuk bahaya dengan segenap kekuatanku kepada Buddha Gotama ketika
ketika dia berada di Bodhi Mandala, yaitu di bawah Bodhi. Beliau tidak bergeming dalam meditasi ulas asihnya, meditasi ulas asih. Tetapi kendati pun menjadi pengikut Gautama, ada kasar dan agresif. Mudah nggak balas, tapi ini muridnya kasih bunga, ini salah kayak gitu dibalikin, kasar dan agresif. Hei Anda Arya, Anda langsung menekan kami begitu kami mencoba untuk sedikit bercanda. Ini bahasa bercanda. Lalu Arya Upagupta mengkhotbahkan Dharma bahkan kepada seluruh setan mara pengikutnya. Saya hanya bisa melihat Dharma kaya sang guru, tapi saya tidak pernah melihat rupa kaya. Ini benar-benar ada dalam Ashokawadana bagian sisi. Saya tidak pernah melihat rupa kaya sang Buddha. Saya kan lahir udah zaman 500 tahun kemudian dan sang Buddha mana-mana. Ayo, kayak apa sih wajah Buddha? Kamu kan pernah melihat Buddha, tunjukkan kepada Buddha. Tunjukkan pada aku dong bentuk fisik beliau. Mara mengubah menjadi bentuk fisik sang Buddha. Dia bilang, aku bisa mengubah menyerupai Buddha, tapi syaratnya engkau gak boleh namaskara. Kalau namaskara habis ini, kan bukan Buddha, tapi marah. Makanya dari cerita inilah kenapa para biku atau lama jarang yang mau di namaskara. Kalau kalian namaskara itu lebih sakti, kita yang hancur, paramitanya lebih bagus. Jadi malah berkata, boleh saya akan merubah diri saya menjadi Buddha ya, karena saya pernah melihat Buddha. Kamu kan belum. Jadinya syaratnya jangan namaskara, sungkem, jangan. Begitu terjadi, spontan Arya Upagupta melihat guru Buddha langsung bersujud dan memberikan rasa hormat yang mendalam, dan kegirangan matanya berlian air mata. Beliau menempatkan kedua tangannya di atas kepala dan berkata, saya bersujud kepada Buddha. Tak kuasa menahan, malah jatuh tak sadar diri dan menyala. Janji jangan hormat, karena dia bukan Buddha gitu. Jadi kalau begitu hormat malah langsung menyala. Selanjutnya dalam diri semua orang, semua yang nonton persamaan itu, muncul perasaan hormat yang mendalam. Sebagai hasil kebaikan lampau mereka berkumpul di sana dan semua penjuru. Sebagai akibat dari pembabaran dhamma tersebut, hingga malam ke-6 turun hujan deras. Ke-18 orang dituntun hingga mencapai realisasi kebenaran pada hari ke-7. Selalu yang angka 7, banyak banget yang angka 7. Beliau Arya Upagupta menghasilkan keseluruhan sisa hidupnya di Vihara Nata Batika. Ada sebuah gua di sana, 18 hektar panjangnya, lebarnya 12 dan tingginya 6. Masing-masing biku yang sudah ditabiskan dan sudah mencapai tingkat arahat berketuanya biasanya melemparkan satu keping kayu sepanjang 4 inci ke dalam gua. Dengan cara itu, gua tersebut dipenuhi oleh kepingan-kepingan kayu sehingga tidak ada ruang tersisa. Setelah beberapa waktu ketika Arya Upagupta mencapai Parinibbana, tubuhnya dikremasi dengan kepingan-kepingan kayu ini. Relik yang dikumpulkan dan dibawa pergi oleh para dewa. Arya Upagupta meninggal, semua kepingan kayu yang disimpan dikeluarkan para arahat digunakan untuk mengkremasinya. Sang guru sendiri telah meramalkan bahwa ia Upagupta akan menjadi seorang Buddha tanpa laksana. Ini berarti walaupun tanpa laksana dan wajah yang seorang Buddha, ia setara dengan seorang Buddha dalam welas asih untuk semua makhluk. Setelah Nirvana Santa Tathagata, tidak ada lagi yang mengunggulinya dalam hal welas asih kepada semua makhluk. Ya, itu dia. Sudah. Ya, ini Upagupta masih ada sambungannya, masih ada beberapa halaman. Kita sampai di sini. Jadi udah berapa generasi? Yang pertama Raja Ajata 1, terus kemudian dia ke tangan anaknya yang bernama Raja Subahu dulu, terus Sudanu, terus kemudian kisah dari Arya Upagupta. Ya, nah ini sejarah
storytelling mantra di Indonesia. Yang nulis adalah Taranata. Dipublish oleh Montreal pada Stiras Publisher Private Unlimited New Delhi. Di New Delhi, berarti buku ini bukan buku karangan orang Indo, tapi dari New Delhi. Taranata, New Delhi. Teks ini adalah penjelasan yang jernih mengenai bagaimana permata dari ajaran sejati yang bersumber dari semua kekayaan dan kejayaan Arya desa di India. Penulis kronik sejarawan Tibet ketika mereka membahas tentang India mencoba mengeluarkan upaya terbaiknya. Beberapa cendekiawan berusaha menjelaskan asal mula ajaran, ternyata masih ada kesalahan. Demi memberi manfaat pada banyak pihak, saya menjelaskan karya ringkas ini yang telah bebas dari kesalahan Taranata. Diterbitkan oleh Karakter. Terima kasih pada seluruh banyak yang sudah murid-muridnya menerjemahkan sasa ini, jadi kita bisa belajar lagi. Nah, kalau ada pertanyaan jangan tanya sama saya, tanyakan pada penulis atau penerbitnya. Saya hanya mengulas dan kita supaya tahu bisa belajar dari biku-biku setelah Ananda, murid-murid Ananda, karena kan jarang kita baca. Nah, siswa-siswa budaya juga kita harus tahu sejarahnya juga. Nah, tapi di kemudian pertemuan selanjutnya seperti apa? Nah, ini sampai Asoka. Karena di Asoka memang betul ditulis tentang cerita Upalunda. Jadi kita harusnya mengatakan ini dongeng. Upalunda sakti loh yang banyak Asoka. Ya. Nah, jadi bagaimana tentang Vinaya itu nggak boleh menonton kekuatan atau kemampuan gaib? Lihat dulu tujuannya. Malah muncul lagi, masa dia aja malah menggoda hadir kembali dan ingin menggoda. Nah, maka ditaklukkan kembali para pemuda. Dan konon katanya setelah Upalunda melakukan malah sejak itu berkata, saya benar-benar memenuhi janji saya kepada Buddha Gautama untuk menjaga semua manusia. Begitu. Oke, terima kasih. Dan cerita Upalunda ini ditulis oleh Bante Thailand dan ada bukunya. Cari aja di internet kisah Upalunda keluar. Jadi Mahayana Theravada dalam satu sisi ini sama. Cuma yang cerita sebelumnya kita belum pernah dengar. Nah, oke, sisir, terima kasih. Amin. Semoga semua manusia berbahagia dari tahun dan